Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Ramadan, NIM T20194020, angkatan 2019, dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Mima Condro Kaliwates, Jember. Latar belakang kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah yang berpusat pada guru mengakibatkan siswa hanya menerima mata pelajaran secara pasif. Proses pembelajaran seperti ini mengakibatkan siswa kurang berminat dalam mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila, sehingga berpengaruh pada pemahaman siswa. Oleh karena itu, agar siswa termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila, guru dituntut dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam menerima materi pelajaran dengan beralih pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan adanya permasalahan yang terjadi tersebut, membuat guru pendidikan Pancasila di Mima Condro mempunyai ide untuk mencari dan mengganti pendekatan atau strategi yang sesuai dengan penyampaian materi yang akan diajarkan. Maka, guru pendidikan Pancasila di Mima Condro melakukan penerapan Contextual Teaching and Learning atau CTL yang dirasa mampu untuk membuat siswa agar tidak mudah merasa bosan dan mampu memahami materi pendidikan Pancasila yang sedang dipelajari. Pembelajaran dengan model CTL atau Contextual Teaching and Learning memiliki keunikan yang terletak pada pendekatan pembelajarannya yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan judul Penerapan Model Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Mima Condro Kaliwates, Jember. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perencanaan Contextual Teaching and Learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Mima Condro Kaliwates, Jember. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penerapan Contextual Teaching and Learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Mima Condro Kaliwates, Jember. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan perencanaan Contextual Teaching and Learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Mima Condro Kaliwates, Jember. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan penerapan Contextual Teaching and Learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Mima Condro Kaliwates, Jember. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Mima Condro dan subjek penelitian dan informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Mima Condro Kaliwates, Jember. Yang kedua yaitu guru kelas 3 Mima Condro Kaliwates, Jember. Selanjutnya yaitu Wakakurikulum Mima Condro Kaliwates, Jember dan peserta didik kelas 3 di Mima Condro Kaliwates, Jember. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini yang pertama yaitu observasi. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan pasif, yakni peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Objek observasi meliputi 3 komponen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning
pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B. Data yang akan diperoleh dalam wawancara ini yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan contextual teaching and learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Bima Cendro Kaliwates Jember. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan contextual teaching and learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Bima Cendro Kaliwates Jember. Yang terakhir yaitu dokumen. Analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Komponen dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dari tema dan polanya, dan membuang hal yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenis lainnya. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan atau tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat awal peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Langkah-langkah penerapan model Contextual Teaching and Learning atau CTL yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran siswa, misalnya ketika guru di kelas memberikan gambar yang berkaitan dengan materi yang sedang dikaji, yang bertujuan untuk merangsang siswa berpikir kritis. Yang kedua yaitu mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian membentuk siswa dalam beberapa kelompok untuk saling berdiskusi dalam memecahkan permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di kelas, sedangkan kelompok yang lain bisa bertanya. Kemudian, memberikan kritikan atau sanggahan, masukan dan saran, begitupun seterusnya. Terakhir, guru memberikan refleksi terhadap siswa dan hasil kerja kelompok yang telah dipresentasikan tersebut. Kelebihan pembelajaran CTL yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik lebih bermakna karena diperoleh melalui konstruktivisme dan penemuan sendiri atau inquiry. Kemudian peserta didik dapat menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran. Peserta didik melakukan kerja bukan menghafal, sehingga menumbuhkan penguatan konsep. Menjadikan peserta didik lebih kritis atau berani mengungkapkan pendapat. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran bukan hanya mengenai hasil, namun juga proses berpusat pada peserta didik sehingga siswa lebih aktif. Kelemahan dari pembelajaran contextual teaching and learning yang pertama yaitu diperlukan waktu yang cukup lama saat pelaksanaan proses pembelajaran konseptual. Yang kedua yaitu jika guru tidak dapat mengendalikan aktivitas peserta didik di kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif atau ribut. Yang terakhir yaitu guru lebih intensif dalam membimbing sehingga menguras waktu guru. Karena dalam pembelajaran konseptual guru tidak lagi berperan sebagai pusat informan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan fokus penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian dari penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Bima Cendro Kaliwates Jember. Yang pertama yaitu
bagaimana perencanaan contextual teaching and learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Bima Condro Kaliwates, Jember. Guru mempersiapkan program tahunan, program semester, silabus dengan sendiri, dan membuat modul ajar dengan sendiri terlebih dahulu sebelum mengajar, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sumber belajar untuk materi yang diajarkan kepada siswa. Yang kedua, yaitu penerapan contextual teaching and learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 3B di Bima Condro Kaliwates, Jember, yaitu meliputi pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek kehadiran peserta didik, kemudian melakukan persepsi, menyampaikan materi yang akan dipelajari, menyampaikan tahapan selama proses pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menstimulasi peserta didik dengan memberikan sebuah gambar atau stimulasi. Kemudian guru memberikan gambar, lalu peserta didik mengidentifikasi masalah yang terdapat pada gambar tersebut atau problem statement. Peserta didik diberikan untuk mencari alternatif atau pemecahan masalah tersebut, kemudian melatih mencoba peserta didik dan mengeksplorasikan kemampuannya. Kemudian peserta didik berdiskusi dan mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas. Pada kegiatan akhir, guru membuat kesimpulan hasil belajar, kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, dan guru mengajak semua peserta didik berdoa.